Para pendengar dan pemirsa MPTV An-Nur, acara tadarus ini adalah melaksanakan perintah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana hadisnya yang terkenal, selain man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu ternyata di malam hari kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Membaca Al-Quran adalah satu hal yang luar biasa, sampai hadis Nabi itu mengatakan orang yang berkumpul di satu majlis dengan membaca firman Allah, bertadarus, lalu Allah turunkan di tengah mereka rahmat, ketenangan, dan Allah sebut-sebut nama orang yang tadarus Al-Quran itu di hadapan para malaikat dan dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Membaca Al-Quran, apakah secara sempurna, apakah secara tidak sengaja, atau secara bagus dan sebagainya, itu semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar dan bagus, ma'a anbiya, dia akan bersama Rasul, bersama Nabi dan para Rasul. Orang-orang yang wajata ta'tafihi, yang membaca Al-Quran terbata-bata, susah lidahnya untuk mengucapkan Al-Quran itu, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan 2 pahala. Oleh karenanya, para ahli membagi orang membaca Al-Quran itu menjadi 4 kriteria. Pertama, orang membaca Al-Quran secara tekstual tanpa ilmu dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di Al-Quran itu dia baca, tanpa dengung, tanpa gunnah, tanpa ikhfa dan lain sebagainya. Ini namanya secara tekstual. Lalu yang kedua, orang membaca Al-Quran secara intelektual, dengan keilmuannya, keilmuan tentang tajwid, keilmuan tentang irama, tagannum dan lain sebagainya, sehingga Al-Quran itu bisa indah didengar orang. Karena Nabi mengatakan, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kamu yang merdu. Bahkan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, tidak termasuk dalam golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa berirama. Dengan keintelektualannya itulah maka Al-Quran bisa menjadi motivator untuk menarik orang untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang membaca Al-Quran secara emosional. Dengan keemosionalannya, dia membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan keilmuannya, sehingga niatnya tak katik lain supaya orang-orang memuji dia untuk membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang dia baca itu. Lalu yang keempat adalah orang membaca Al-Quran secara spiritual. Inilah bacaan yang tertinggi di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana ketika Rasulullah diperintah Iqra, Nabi merasa lemah dengan ucapan ma ana biqari, aku ni tak baca apa-apa ya. Jadi kalau anda seorang yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan napas yang panjang, anda yang diakui sebagai seorang hafidh, camkan dalam hati anda, ma ana biqari, la haula wala quwwata illa billah. Orang yang baca indah, dia bisa hafal 30 juz, kalau bukan rahmat Allah, keberkahan dari Allah, tentu tidak akan ada Al-Quran dalam dirinya. Maka kalau dalam ajaran Tauhid, sebagai yang disampaikan oleh guru kita Abah Zain Syukri, mengatakan bahwa hilangkan sifat ananiyah ketika membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita merasa saya orang hafal Quran, orang hebat, suara saya merdu, napas saya panjang, saya selalu menang dalam musabaqah, sehingga ketika dia tidak menang musabaqah memfitnah dewan hakim dan lain sebagainya. Itu mendatangkan dosa. Kembalikan secara spiritual, serahkan kepada Allah, Allah yang Maha Tahu. Allah akan mengangkat derajat seseorang sesuai dengan niat orang yang membaca Al-Quran itu. Semoga kita semua bisa mengikhlaskan bacaan Al-Quran kita. Bacalah dengan secara spiritual, bahwa sesungguhnya kita semua la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.